Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16 memang seorang laki-laki romantis. Waktu pun bergulir dengan cepat. Tidak terasa seminggu telah berlalu. Besok adalah hari paling membahagiakan bagi Elsa dan Willy. Persiapan resepsi pernikahan indah yang akan mengusung tema Negeri 1001 Malam sudah rampung. Jika yang lain sedang sibuk mempersiapkan hari esok. Berbeda halnya dengan Zian dan Elsa yang sedang terlibat sebuah pembicaraan. Elsa, maafkan keegoisanku sebagai seorang kakak. Aku tidak tahu kau dan Dimas memiliki perasaan yang sama. Malam itu Zian menemui Elsa di kamarnya. Meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Elsa menggenggam jemari kakaknya itu. Dan meyakinkan bahwa semua bukan kesalahannya. Jangan bicara begitu, Kak. Evan benar, itu bukan kesalahan Kak Zian. Aku yang terlambat menyadari perasaanku. Zian membelai wajah Elsa, mengecup keningnya dengan sayang. Untung saja malam itu aku menculik calon suamimu yang berlidah cabai itu. Apa? Tanya Elsa seraya terkekeh mendengar Zian menyebut Willy berlidah cabai. Iya, sindirannya pedas seperti cabai level 10. Zian pun teringat malam di mana ia meminta botak untuk menculik Willy. Dan akhirnya Willy menceritakan pertemuannya dengan Elsa. Yang malam itu hendak mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jembatan. Willy tahu pasti Elsa hendak bunuh diri. Walaupun gadis itu terus menyangkal dan beralasan ingin mengambil kalung peninggalan ibunya yang terjatuh. Dia bilang apa, Kak? Dia menceritakan semuanya padaku, termasuk awal pertemuanmu dengannya. Kak Willy menceritakan semuanya. Elsa menunduk malu. Saat menyadari bahwa kakaknya mungkin telah mengetahui tentang dirinya yang pernah ingin mengakhiri hidupnya. Iya, sejak malam itu, aku merasa dia tidak seburuk yang orang katakan tentangnya. Dan aku mulai menyelidiki apapun tentang Dr. Willy. Lalu kami bertiga sepakat untuk menyusun rencana ini untuk kalian. Kak Zian, lirih Elsa. Cairan bening sudah menggenang di bola mata indah gadis itu, membuat Zian memeluknya. Sekarang kau tidak boleh sedih lagi. Kau sudah punya seseorang yang akan rela melakukan apapun untukmu. Aku yakin Dr. Willy akan membahagiakanmu. Tak lama berselang Evan dan Fahri masuk ke kamar itu. Membuat pembicaraan itu terhenti. Melihat mata adiknya yang basah oleh air mata, Fahri menatap tajam pada Zian. Apa yang kau lakukan? Kenapa Elsa menangis? Tanya Fahri ketus. Tidak melakukan apa-apa, Elsa saja yang cengeng. Ucapnya membela diri sambil memberi Elsa kedipan mata. Aku tidak apa-apa, Kak. Sambil tersenyum Elsa mengusap air matanya. Elsa dan ketiga kakaknya menatap dinding kamar. Di mana terdapat foto keluarga lengkap mereka. Saat itu Elsa dan Evan masih bayi, berada di pangkuan kedua orang tuanya.
Sedangkan Zian dan Fahri duduk di tengah. Ayah itu seperti apa? Aku tidak tahu apapun tentangnya. Aku hanya ingat sedikit tentang ibu. Elsa berbaring dengan menjadikan lengan si sulung Fahri sebagai bantal. Malam itu mereka berempat berbaring dengan berbagi tempat tidur yang sama, seakan ingin menikmati malam terakhir bersama adik kesayangannya. Sebelum melepas masa lajang, sebab esok hari akan ada sosok laki-laki yang akan menggantikan mereka menjaga adik bungsunya. Ayah itu agak galak tapi sangat perhatian dan penyayang. Kalian lihat, wajahnya persis seperti Zian, kan? Fahri menjeda ucapannya dengan menghela napas. Ia tersenyum, teringat pada mendiang kedua orang tuanya. Malam sebelum ayah pergi untuk selamanya, dia berpesan bahwa mulai saat itu aku yang akan menggantikan tugasnya menjaga kalian. Ucapnya sambil mengusap puncak kepala ketiga adiknya bergantian. Saat itu aku berusia 17 tahun, Zian 13 tahun, kau dan Evan masih 3 tahun. Malam itu ayah membuat kami berjanji untuk tidak menangis. Jadi aku, ibu dan Zian tidak menangis demi memenuhi permintaan ayah. Wajah ayah mirip Kak Zian. Apa ayah juga pemarah seperti Kak Zian? Evan terkekeh setelah mengajukan pertanyaan itu, membuat Zian yang berbaring di sebelahnya mengapit kepala Evan di antara celah lengannya, sehingga Evan mengaduh memohon ampun. Oh, ampun Kak, leherku bisa putus. Aku tahu Kia Group sangat kaya, tapi kalau leherku putus, kau tidak akan bisa menyambungnya kembali dengan uangmu. Seru Evan mencoba melepas diri. Ya, begitulah, jawab Fahri. Ayah bilang aku harus bisa mengendalikan Zian, karena selain pemarah, dia juga pendendam. Ceritakan sedikit tentang ibu, Kak, pinta Elsa. Fahri mengecup kening Elsa dengan sayang sebelum mulai bercerita. Ibu itu sangat lembut dan penuh kasih sayang. Dia sama sepertimu, selalu ingin terlihat baik-baik saja di depan semua orang, padahal hatinya rapuh. Elsa mendongakkan kepalanya menatap Fahri. Tangannya melingkar di perut kakak sulungnya itu. Tidak apa-apa kalau aku rapuh. Aku kan punya 3 kakak yang akan selalu melindungiku. Tapi mulai besok, hak dan tanggung jawab atas dirimu sudah menjadi milik suamimu. Dan kau mungkin akan melupakan kami. Wajah Zian mendadak suram setelah mengucapkan kalimat itu. Bagaimana aku bisa melupakan kalian? Sama seperti kalian yang tidak pernah meninggalkanku. Aku juga tidak akan meninggalkan kalian, ucap Elsa membuat ketiga kakaknya memeluknya bersamaan. Malam itu pun dihabiskan keempat bersaudara itu dengan berbagi cerita, hingga akhirnya tertidur bersama, menikmati kebersamaan mereka. Pernikahan menjadi satu momen paling membahagiakan bagi setiap pasangan, di mana hari pernikahan bukanlah akhir dari pembuktian cinta, namun merupakan titik awal dimulainya sebuah kisah panjang. Dr. Willy Alan Wiryanata, setelah berpetualang mencari cinta sejati, akhirnya pilihan jatuh pada seorang gadis manis
yang usianya terpaut 9 tahun darinya. Dari Elsa, Willy belajar untuk mencintai apa adanya, bukan karena menjadi seperti yang ia inginkan. Dari Elsa pula Willy mengerti bahwa yang ia butuhkan adalah seseorang yang tahu segala kekurangannya, namun tetap menerima dan mencintai. Willy seakan lupa untuk mengerjapkan matanya saat tatapannya menangkap seorang gadis cantik yang telah resmi menjadi istrinya. Melangkah dengan anggun di atas karpet merah dengan digandeng oleh kakak sulungnya. Sementara dua malaikat kecil, Kai dan Dennis, berada di belakang memegangi ekor gaun panjang itu. Elsa terlihat sangat sempurna dengan balutan gaun berwarna rose gold. Sebuah mahkota bertabur berlian bertahta di kepala, yang ikut menyempurnakan kecantikannya. Mulai hari ini, kuserahkan adik bungsuku kepadamu. Menjaga, membahagiakan dan membimbingnya sudah menjadi tanggung jawabmu, ucap Fahri seraya menyerahkan tangan Elsa kepada Willy. Aku berjanji Elsa akan menjadi prioritasku, Willy menyahut dengan seulas senyum tipis. Dan berakhir dengan pelukan singkat antara dirinya dengan kakak ipar sulungnya. Dua makhluk kecil yang berada di belakang Elsa pun mendekat. Kai, gadis kecil berusia 7 tahun, anak dokter Fahri. Dan juga Dennis, anak Zian yang kini menginjak usia 3 tahunan. Memberi selamat kepada bibi kesayangannya. Juga menyambut dengan bahagia anggota baru dalam keluarga mereka. Pesta berlanjut dengan meriah. Dilanjutkan dengan hiburan dari beberapa penyanyi papan atas. Askara bersaudara benar-benar membuat sebuah resepsi pernikahan yang tak hanya mewah tapi juga berkesan. Ada banyak door prize mewah yang diundi untuk tamu-tamu yang beruntung. Walaupun sebenarnya, baik Elsa maupun Willy lebih menyukai sebuah pernikahan sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. Apa kau merasa lelah? Tanya Willy saat menyadari wajah Elsa yang terlihat mulai memucat. Sudah hampir 3 jam mereka menyalami tamu-tamu yang berdatangan memberi selamat. Kakiku sakit. Ya sudah, sepatunya dilepas saja. Kau tidak bawa sandal teplek, ya? Aku lupa. Elsa sudah mulai tidak nyaman berdiri. Willy menghela napas panjang. Padahal sebelumnya ia sudah mengingatkan Elsa untuk membawa sandal teplek, sebab keluhan banyak wanita saat acara resepsi pernikahannya adalah kaki sakit karena terlalu lama berdiri menggunakan heels. Ia melirik dua teman durjananya yang sedang duduk di sebuah kursi di sudut sana bersama anak dan istri masing-masing. Willy bisa saja minta tolong Wira atau Marcel untuk meminta orang membelikan sandal teplek. Akan tetapi ia urungkan mengingat pesta akan usai sebentar lagi. Akhirnya Willy memilih mendudukkan Elsa di kursi, lalu berjongkok dan melepas sepatunya. Kalau begitu duduk saja dulu, sebentar lagi acaranya juga selesai. Setelahnya Willy melepas kaos kaki miliknya, membuat Elsa menatap dengan tanda tanya. Kenapa kaos kakimu dilepas?
Lantainya dingin, kau pakai kaos kakiku ya? Setidaknya kakimu tidak akan langsung menyentuh lantai. Willy memberi pijatan lembut di kaki Elsa untuk mengurangi rasa sakit. Lalu setelahnya memakaikan kaos kaki. Sementara Elsa hanya diam dan menatapnya penuh cinta. Ah, Willy memang seorang laki-laki romantis. Hanya sebuah perhatian kecil. Namun tidak banyak laki-laki yang peka pada hal-hal sederhana seperti itu. Pantas saja ia digilai banyak wanita, sebab Willy memang pribadi yang hangat. Bolehkan aku merasa beruntung bisa menjadi istri dari dokter playboy ini? Terima kasih, ucap Elsa dengan seulas senyum. Tidak apa, sayang. Lagi pula kalau kau sakit aku juga yang rugi. Willy kemudian duduk di sisi Elsa, menyeringai sambil mengedipkan sebelah matanya. Rugi kenapa? Ya rugi. Aku tidak mau melewatkan malam ini begitu saja. Kalau kau sampai sakit, semuanya akan gagal. Mendadak wajah Elsa merona merah. Ia mengerti dengan baik apa maksud suaminya itu. Tentu saja Willy tidak akan mau kehilangan malam istimewa ini. Selamat ya Elsa, aku ikut bahagia dengan pernikahanmu. Semoga kau selalu bahagia. Ucap seorang wanita sambil memeluk Elsa. Anita bersama suaminya, Dimas. Seorang pria yang menjadi cinta pertama Elsa, menyempatkan diri untuk hadir memberikan doa bagi pasangan baru itu. Dimas yang merupakan atasan Elsa di kantor, memberikan hadiah yang cukup menarik bagi pasangan itu. Terima kasih, kalian sudah menyempatkan diri datang. Maaf, aku agak terlambat, aku harus mengurus si kembar dulu. Mereka membuatku kerepotan, ucap Anita. Elsa melepaskan pelukan dari wanita cantik yang ia anggap seperti seorang kakak itu. Tidak apa-apa, kalian datang saja, aku sudah senang. Kak Anita pasti repot mengurus mereka tanpa bantuan seorang pengasuh. Elsa kemudian melirik sepasang bayi kembar yang duduk manis di atas kereta bayi. Bayi mungil yang kini berusia 5 bulan. Alan, Alisa, aku sangat merindukan kalian. Dengan wajah berbinar, Elsa berjongkok di hadapan bayi kembar Dimas dan Anita. Willy juga tampak antusias dengan sepasang bayi menggemaskan itu. Alan semakin menggemaskan ya? Ucap Elsa sembari mengecup wajah bayi mungil itu. Namanya Alan? Tanya Willy, sebab Alan adalah nama tengahnya. Iya, jagoan kecil ini namanya Alan, seperti nama tengahmu. Dan yang cantik ini namanya Alisa. Kita akan datang saat acara syukuran mereka. Iya, aku baru ingat. Willy mencubit gemas wajah gempil Alan dan Alisa. Aku juga mau punya yang seperti ini. Sepertinya akan sangat menyenangkan punya bayi kembar. Willy meraih tubuh Alisa dan menggendongnya, sambil sesekali membuat ekspresi wajah lucu. Yang membuat Alisa tertawa, lalu melirik Dimas setelahnya. Oh, ya, bagaimana cara membuatnya sampai dapat yang seperti ini? Pertanyaan frontal Willy sontak membuat Elsa melotot, lalu melayangkan cubitan di pinggang suaminya itu.
Oh, sakit Elsa. Jangan bicara sembarangan. Bisik Elsa dengan gemas. Mulut Willy memang kadang sulit terkontrol. Ia mengucapkan apapun yang terlintas di benaknya. Sama seperti Wira yang kadang berbicara tanpa melihat keadaan terlebih dahulu. Dimas hanya terkekeh mendengar perdebatan kecil Willy dan Elsa. Kau kan seorang dokter kandungan. Kau pasti lebih tahu program membuat bayi kembar. Aku hanya menguasai teori, tapi belum pernah mempraktekkannya. Jawaban Willy mengundang tawa Dimas. Kalau begitu kau harus banyak bertanya pada senior, haha. Anita kemudian melirik Elsa yang tampak sudah lelah. Bahkan wajahnya sudah agak pucat. Elsa, wajahmu agak pucat. Istirahatlah, kau pasti lelah menyalami para tamu. Tidak apa-apa, Kak. Lagi pula sebentar lagi acaranya selesai. Pesta berakhir. Satu persatu tamu mulai beranjak meninggalkan gedung ballroom hotel. Menyisakan beberapa orang saja. Anggota keluarga Askara pun sudah tidak terlihat di dalam gedung. Seolah mengerti bahwa malam ini adalah milik pasangan pengantin baru itu, maka mereka memilih berpamitan pulang terlebih dahulu. Malam ini Willy dan Elsa akan menginap di hotel. Sebuah kamar pengantin indah telah disiapkan oleh pihak wedding organizer. Yang tak lain adalah tim The Keong kembar yang bekerja di bawah arahan duo Keong fenomenal, Evan dan Rafli. Seorang pelayan hotel datang dengan senyum ramah, membungkuk tanda hormat, lalu mempersilakan Willy dan Elsa untuk kembali ke kamar. Malam ini benar-benar melelahkan bagi Elsa. Berdiri berjam-jam dengan heels membuat kakinya terasa sakit. Bahkan sakitnya sudah mulai menjalar ke kepala, juga dengan tubuhnya yang terasa lemas. Ia sampai harus berpegangan pada suaminya selama berjalan menuju kamar. Jika tidak, ia akan ambruk. Aku sangat lelah, ucap Elsa sesaat setelah memasuki kamar itu. Ia menjatuhkan tubuhnya di sofa sambil memijat kakinya yang terasa kram. Namun, keindahan kamar pengantin membuatnya terpaku. Begitu memasuki kamar, wangi melati yang berasal dari lilin aromaterapi menguar ke setiap sudut ruangan. Kelopak bunga bertaburan di lantai. Sejenak, Elsa melupakan rasa lelah dengan suasana kamar yang memanjakan matanya. Sementara Willy berjalan menuju sudut kamar, membuka jas dan kemejanya. Pesta malam ini membuatnya merasa gerah. Mungkin berendam air hangat dapat mengembalikan tenaga yang terkuras. Aku mau mandi dulu, mau mandi bersama, tidak? Ucap Willy dengan santai, membuat Elsa terlonjak. Apa, mandi bersama? Malu-malu Elsa bertanya, lalu menggeleng setelahnya. Tidak mau. Ekspresi Elsa yang begitu terkejut membuat Willy gemas. Sudah pasti gadis sepolos Elsa akan risih mendengar ucapan vulgar seperti itu. Dan sepertinya akan menyenangkan bagi Willy jika menggoda istrinya itu dengan cara yang berbeda. Pelan-pelan ia mendekat dan duduk di sisi Elsa dengan bertelanjang dada. Elsa sampai menggeser posisi ke ujung sofa karena malu. Tetapi bukan Willy namanya jika ia menghentikan kejahilannya.
Sayang, ayolah, aku tidak akan macam-macam. Setidaknya aku bisa membantu menggosok punggungmu dengan sabun. Ucap Willy sambil meraba punggung Elsa dan membuka resleting gaunnya. Yang mana membuat wanita muda itu merinding sekaligus geli. El, kenapa kau terus-terus bergeser menjauh? Tanya Willy lembut saat Elsa terus menggeser posisi duduknya ke ujung sofa. Tidak apa-apa. Suara Elsa terdengar gemetar, walaupun ia berusaha untuk terlihat tenang. Tangan Willy terulur menarik lengan istrinya agar mendekat kepadanya. Membuat Elsa merinding saat wajah Willy hanya berjarak kurang dari 1 jengkal dengan wajahnya. Bukankah kau mau mandi? Duluan saja, hehe. Elsa mengusap wajahnya yang mendadak semerah udang rebus. Ia menunduk, sudah tidak berani menatap wajah suaminya. Sementara Willy yang sadar dengan ekspresi malu Elsa menyembunyikan seringainya. Willy mendekatkan bibirnya ke telinga Elsa, kemudian berbisik nakal. Tadi kan aku bilang mau mandi bersama. Mata Elsa membulat penuh. Hembusan napas Willy yang hangat bertiup menyapu daun telinganya. Ujung jarinya mulai bermain di kulit lembut Elsa, membuat wanitanya itu merasa semakin berdebar. Ucapan vulgar Willy benar-benar membuatnya malu. Namun rupanya Willy belum mau berhenti untuk menggoda. Dan menjahili istrinya yang kelewat manis itu. Sungguh menyenangkan menggoda seorang gadis yang masih polos. El, Kak Willy jangan menggodaku seperti ini. Akhirnya keluar juga kalimat protes dari bibir Elsa, yang membuat Willy tidak tahan dan akhirnya tertawa. Kenapa kau semenggemaskan ini? Willy menarik Elsa ke dalam pelukannya. Memberi kecupan bertubi-tubi di wajah yang baginya memiliki kecantikan sempurna itu. Aku sudah tidak tahan untuk memakanmu. Memangnya aku makanan? Dengan polos Elsa menjawab, membuat Willy membenamkan satu ciuman di bibir merahnya. Bukan memakan dalam artian sebenarnya, sayang, tapi melahapmu di tempat tidur. Cukup sudah, ucapan Willy membuat jantung Elsa seakan ingin meledak. Wajahnya semakin merona merah. Dan jika Willy tidak menghentikannya, mungkin Elsa ingin pura-pura pingsan saja. Jadi, mau mandi bersama, tidak? Tanya Willy sekali lagi. Kak Willy duluan saja, aku mau membersihkan riasanku dulu. Willy mengangguk pelan. Baiklah, tapi mulai malam ini panggilnya jangan Kak lagi. Aku risih mendengarnya. Lalu, ia panggil sayang. Elsa, masa sama suami memanggil kakak? Itu tidak romantis. Baiklah, ya sudah, aku mandi duluan. Willy beranjak meninggalkan Elsa dan masuk ke kamar mandi. Sementara Elsa mengusap dadanya beberapa kali sembari menghela napas. Ia mulai menanggalkan gaunnya, mengganti dengan jubah mandi. Lalu duduk di depan meja rias dan membersihkan make up yang menempel di wajahnya. Willy keluar dari kamar mandi dengan lilitan handuk putih di pinggang. Berendam di air hangat membuat tubuhnya terasa segar kembali.
Sepertinya laki-laki itu sudah siap dan terlihat sangat bersemangat. Tentu saja, malam ini tidak boleh terlewatkan begitu saja. Elsa sudah menjadi hak miliknya. Tidak ada lagi halangan untuknya menghabiskan malam dengan istrinya itu. Ah, sudahlah, tidak usah pakai baju. Nanti juga akan dibuka. Gumamnya sembari melemparkan baju kaos putih miliknya ke sembarang arah. Lalu berjalan menuju Elsa yang kini sedang berbaring di sofa sambil menonton TV. Willy tersenyum bahagia saat mendapati wajah polos istrinya yang sedang tertidur. Ia menjatuhkan tubuhnya di bibir sofa dan menatap dalam wajah cantik itu. Bulu matanya yang lentik, bentuk hidung celestial. Dan bibirnya yang kecil adalah perpaduan sempurna yang menyatu di wajah Elsa. Katanya orang yang memiliki bentuk hidung celestial akan liar di ranjang. Sepertinya aku perlu membuktikannya. Gumam Willy sambil memainkan ujung jari telunjuknya di garis hidung istrinya itu. Setelahnya, ia mengecup kening istrinya itu. Seketika mata Willy membulat saat merasakan suhu tubuh Elsa yang cukup hangat. Bersambung.